Sebelum membahas cara mining Bitcoin, terlebih dahulu kita perlu tahu apa itu mining Bitcoin. Jadi, mining Bitcoin adalah proses penambahan blok baru berisi transaksi Bitcoin atau aset kripto lainnya ke dalam buku besar publik yang disebut blockchain. Dalam validasi dan penambahan ini, penambang atau miner akan menyelesaikan masalah kriptografi dibantu dengan alat mining yang canggih. Nah, ketika proses validasi berhasil, maka penambang atau miner akan mendapatkan Bitcoin sebagai imbalannya. Gambaran sederhananya mirip dengan penambang hasil bumi yang menggali tanah untuk mencari emas misalnya. Jadi, kalau kamu mendengar kata mining Bitcoin, itu artinya seseorang sedang bekerja keras di belakang layar untuk mendapatkan Bitcoin baru. Namun, sebelum melakukan mining Bitcoin, kamu perlu menyiapkan hardware dan juga software yang dibutuhkan. Perlu digarisbawahi, ini bukan sembarang komputer dan juga sistem jaringan aja. Untuk hardware misalnya, kamu butuh application specific integrated circuit atau ASIC miner yang canggih tentunya. ASIC adalah perangkat khusus yang didesain hanya untuk menambang Bitcoin. Kalau kamu baru mulai, investasi awal untuk hardware ini bisa butuh biaya yang cukup besar. Selain hardware, kamu juga butuh software mining. Ada beberapa pilihan populer seperti CG Miner atau BFG Miner. Software ini akan membantu menghubungkan hardware kamu ke jaringan Bitcoin dan memulai proses mining. Oke, selanjutnya kita bahas bertahap ya, tentang cara mining Bitcoin. Jadi gini, langkah pertama, semua transaksi Bitcoin itu menerima status transaksi yang belum dikonfirmasi. Contohnya gini, saat ada dua pengguna bertransaksi di blockchain, si A mengirim sejumlah dana kripto ke si B. Nah, transaksi baru yang belum dikonfirmasi ini berada di dalam jaringan. Transaksi ini berisi catatan penting mulai dari alamat pengirim, alamat penerima, dan jumlah dana yang dikirim. Lalu, transaksi dicatat dan disebarkan ke seluruh jaringan blockchain. Langkah kedua, penambang Bitcoin terus memantau jaringan untuk aktivitas baru. Setiap penambang memiliki area sementara di mesin masing-masing, di mana transaksi yang belum dikonfirmasi muncul setelah muncul di jaringan per langkah pertama. Area sementara ini disebut dengan mempool. Setiap miner atau penambang memiliki mempool sendiri. Oh iya, mempool dengan dua penambang hasilnya mungkin sedikit berbeda. Karena setiap komputer yang terhubung ke jaringan blockchain atau biasa disebut node dibangun secara berbeda dan menerima transaksi yang belum dikonfirmasi pada waktu yang tidak sama. Meskipun pada dasarnya, ukuran mempool secara default tidak boleh lebih dari 300 MB. Hal ini untuk menjaga kinerja dari jaringan dan mencegah masalah yang akan timbul jika terlalu banyak transaksi yang tertunda. Langkah ketiga, penambang atau miner secara teratur memilih transaksi dari mempool masing-masing dan menyimpan ke dalam kandidat blok. Pada Bitcoin, rata-rata kandidat blok berukuran sekitar 2 MB yang dapat menampung sekitar 2000 transaksi. Karena penambang mungkin memiliki konten mempool yang agak berbeda, komposisi kandidat blok antara satu penambang dengan yang lain juga pasti berbeda. Langkah keempat, dalam proses POW atau Proof of Works, dimulai pada langkah ini. Setelah mengemas kandidat blok masing-masing, setiap penambang menggunakan mesin mereka untuk berulang kali menambahkan angka kecil yang disebut hash ke nomor berbeda yang dihasilkan oleh perangkat lunak jaringan atau software. Angka yang dihasilkan kemudian dijalankan melalui algoritma hashing yang digunakan oleh Bitcoin yang disebut dengan SHA-256. Perlu kamu ketahui, algoritma hashing dirancang untuk memodifikasi input secara kriptografis dan memberikan nilai output yang dimodifikasi. Nilai output ini harus sama atau kurang dari nilai target yang dihasilkan sistem tertentu yang terus diperbarui oleh kode blockchain. Jika hal itu terjadi, kandidat blok bisa dibilang statusnya telah finish dan berubah menjadi blok yang telah diverifikasi sepenuhnya. Blok yang sudah diverifikasi kemudian ditambahkan ke blockchain sebagai catatan berikutnya di buku besar. Penambang yang telah memecahkan blok menerima hadiah berupa Bitcoin. Semakin banyak pergantian hash yang dapat penambang lakukan per detik, maka semakin tinggi peluang untuk mendapatkan Bitcoin. Setiap penambang akan berpacu untuk memecahkan teka-teki secepat mungkin. Challenge untuk menyelesaikan blok berikutnya pada rantai ini diulang pada Bitcoin setiap 10 menit. Oh iya, ada satu lagi hal yang perlu kamu ingat ya. Proses mining itu memerlukan daya komputasi yang besar. Jadi pastikan perangkat kamu terutama hardware, misalnya CPU, layar, dan lain-lain, berada di tempat yang dingin untuk mencegah overheating. Kamu bisa menjaga suhu ruangan agar tetap dingin,
dengan mendekatkan hardware ke kipas angin dan juga ruang ber-AC. Mungkin kamu bertanya, berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk mining Bitcoin? Nah, jadi gini, jawabannya bergantung pada banyak faktor, termasuk kekuatan perangkat keras kamu dan seberapa sulitnya teka-teki matematika yang perlu dipecahkan. Ya, secara umum bisa memakan waktu beberapa hari hingga beberapa minggu untuk mendapatkan Bitcoin, terutama kalau kamu menambang sendiri. Namun dengan menambang secara bersama dan melakukan mining pool, waktu yang dibutuhkan bisa lebih singkat karena kamu bekerja sama dengan penambang lain. Oh iya, perlu kamu perhatikan ya, karena kesulitan mining Bitcoin terus meningkat, waktu yang kamu butuhkan untuk mendapatkan Bitcoin pun bisa semakin lama seiring berjalannya waktu. Nah, sekarang kamu sudah tahu kan langkah-langkah dasar untuk mining Bitcoin. Eits, jangan lupa untuk selalu lihat dan juga cek biaya listrik, serta memastikan selalu agar perangkat baik hardware maupun software kamu bekerja dengan optimal. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta share ke teman-teman kamu ya. Sampai jumpa di konten edukasi Indodax selanjutnya.